kalau kita mengukur anak-anak muda ke depan, yang penting adalah untuk mereka bisa bercerita, berkomunikasi, tapi untuk mereka bisa mengkuantifikasi, berhitung. Ini diukur dari sejauh mana mereka mau belajar STEM, atau Science, Technology, Engineering, Mathematics. Di Asia Tenggara, persentase konversi yang paling tinggi itu terjadi di Malaysia. Kalau ada 100 mahasiswa diterima di kampus, mereka mengkonversi 43,5% dari 100 atau 43,5 mahasiswa untuk mengambil STEM. Bahkan Singapura kalah. Singapura hanya 36%. Indonesia 22%. Dan kalau kita mau ukur lebih dalam lagi, secepat apa, sebesar apa, sejauh mana negara-negara di Asia Tenggara itu bisa menghasilkan properti intelektual. Ini diukur dari registrasi atau pendaftaran paten. Sebagai informasi, tahun 2024, Tiongkok mendaftarkan 1,8 juta paten. Sedangkan Asia Tenggara selama 20 tahun, sampai tahun 2024, hanya menghasilkan atau mendaftarkan kurang dari 300.000 paten. 300.000 selama 20 tahun, 1,8 juta hanya dalam 1 tahun. Ini pelajaran untuk kita semua yang harus bukan hanya disikapi, tapi harus diobati. Untuk mengelola otak, untuk mengelola talenta, untuk kepentingan nation building, ini kita bisa pilah dengan 4 cara. Yang pertama, ini yang seringkali disebut sebagai brain train, melatih otak, kepribumian otak, kepribumian talenta. Ini termanifestasi di Jepang, yang mana Jepang bisa melakukan industrialisasi pra dan pasca Perang Dunia Kedua tanpa produk pendidikan dari luar. 80% dari pemenang Nobel di Jepang tidak pernah sekolah di luar Jepang. Yang kedua, ini yang seringkali disebut brain gain. Ini termanifestasi dalam negara-negara seperti Amerika, Singapura, Australia, yang membuka pintu, menunjukkan keterbukaan untuk mengundang talenta-talenta terbaik di dunia, apakah itu dari Bhutan, dari Indonesia, dari Tiongkok, dari India, untuk berlomba-lomba bersaing dengan talenta lokal, sehingga terjadilah industrialisasi di Australia. Jepang dan Australia itu sudah menempatkan dirinya sebagai ekonomi terbesar, 20 terbesar di dunia. Yang ketiga, ini yang seringkali disebut brain circulation. Ini termanifestasi di Tiongkok. Pemimpin Tiongkok tahun 78 namanya Deng Xiaoping mengambil inisiatif untuk mengirim sebanyak mungkin warga Tiongkok untuk belajar dimanapun. Sampai hari ini Tiongkok sudah mengirim lebih dari 9 juta warga Tiongkok untuk belajar. Apakah itu di Singapura, Australia, Jerman, Inggris, Amerika, Jepang, dan lain-lain. Mayoritas belajar STEM, mayoritas balik ke Tiongkok. Dan yang terjadi sekarang, mereka memuntahkan produk-produk seperti BYD, Xiaomi, Oppo, yang dikonsumsi oleh 8 miliar manusia di dunia. Yang terakhir, dalam konteks pengelolaan otak dan talenta adalah India. Ini yang seringkali disebut brain linkage. India dalam 50 tahun terakhir mengirim lebih dari 7 juta warga untuk belajar di seluruh dunia. Mayoritas belajar STEM, mayoritas nggak mau pulang ke India. Tapi yang kita saksikan sekarang adalah tokoh-tokoh seperti Satya Nadella yang memimpin Microsoft, Sundar Pichai yang memimpin Google, dan orang-orang India lainnya yang memimpin IBM dan perusahaan-perusahaan luar biasa. Tapi yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, setiap hari mereka ngirim WhatsApp ke keponakannya di Gujarat, ke sepupunya di Kalkuta, ke anggota keluarga, teman, dan segalanya, sehingga terjadi linkage kebijaksanaan. Nah, ini yang membuahkan industrialisasi dan pengedepanan peradaban. Indonesia dalam 50 tahun terakhir hanya mengirim 250.000 ke seluruh dunia. Saya ulangi, Indonesia 250.000, India 7 juta,
Tiongkok 9 juta dalam 50 tahun terakhir. Dari sini kita bisa melihat potretnya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mau mengedepankan kenegaraan dan kebangsaan kita dari perspektif pengelolaan otak atau talenta. Kita nggak bisa mengedepankan brain drain atau indigeneity of talent atau kepribumian talenta. Kita banyak talenta yang hebat, tapi kita nggak punya skala yang cukup untuk melakukan industrialisasi secara masif. Kita perlu melakukan brain gain, kita harus ada keterbukaan. Membuka pintu agar talenta yang terbaik. Kalau ada kebutuhan di Sumedang untuk ngajar warga mekanika kuantum, tapi nggak ada pengajar mekanika kuantum di situ yang terbaik, dan kebetulan ada ahli mekanika kuantum yang kebetulan berasal dari Somalia. Apabila pemimpin warga di Sumedang ada keterbukaan untuk mengundang orang Somalia tersebut untuk ngajar mekanika kuantum di Sumedang, itu menggarisbawahi keterbukaan, menggarisbawahi optimisme, bahwasanya ke depan Sumedang bukan hanya akan sukses, tapi Sumedang akan menjadi katalis untuk kenegaraan dan kebanggaan dan kebangsaan.